alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradal hajj falyata'ajjal fa innahu qad yamratu wa tadillu rahilah wa ta'dhiru hajjah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Amma ba'd, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, lebih-lebih nikmat kesempatan. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah subuh dengan berjamaah, dengan penuh harapan mudah-mudahan ibadah salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada beliau Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, juga kepada para tabi'in dan kepada semua umatnya yang istiqomah di dalam menjalankan syariatnya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara kebetulan ada dua orang jamaah kita Masjid Al-Furqan akan melaksanakan ibadah umroh memenuhi undangan Allah dan Rasulnya, tepatnya tanggal 27 November bulan ini. Nah, tentu kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan, sehingga tidak satu aral pun yang merintang kepada beliau di saat keberangkatan maupun di tempat tujuan, dan mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kepulangan mendapatkan umratan makbula. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan saya bacakan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal mula rumah Allah dibangun di dunia ini tidak ada lain kecuali Bakkah. Bakkah mubarakan, yaitu Mekah yang penuh dengan keberkahan, wa hudan lil alamin. Jadi di dunia ini pertama kali Allah membangun atau rumah Allah dibangun yaitu di Mekah, daerah Timur Tengah, Arab Saudi. Wudi'a linnas,
orang-orang yang telah meletakkan niatnya untuk menunaikan ibadah haji, baik hajil asghar maupun hajil akbar, haji kecil maupun haji yang besar. Haji kecil yakni ibadah umroh, hajil akbar yang mana pelaksanaannya setiap tahun 1 kali. Nah kemudian menunaikan ibadah haji ini hukumnya adalah wajib bagi mereka yang Allah berikan kemampuan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji kewajiban hambanya kepada Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Di dalam hal man istata'a ilaihi sabila ini banyak saudara-saudara kita berbeda penafsiran. Artinya apa? Banyak saudara kita yang Allah berikan kemampuan dalam finansialnya, tetapi mereka mengatakan aku belum mampu. Ini banyak. Sebaliknya, saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam finansialnya mempunyai keinginan yang sangat kuat, sehingga keinginan ini yang akhirnya dia dengan terpaksa mendaftarkan dirinya untuk berhaji, sekalipun dengan uang yang minjem baik di bank maupun pada saudara, teman dan lain sebagainya. Memang hadirin, kata Nabi dalam sabdanya, man aradal hajj falyata'ajjal. Barang siapa orang yang menginginkan untuk berhaji, kata Nabi, falyata'ajjal, maka segerakan. Jadi siapa di antara kita yang mempunyai keinginan untuk berhaji, falyata'ajjal, maka hendaknya segerakan. Tentunya melihat kondisi. Kalau memang ada bekalnya, dalam arti man istata'a ilaihi sabila, maka segerakan. Banyak saudara kita yang menginginkan bisa haji, bisa umroh, tetapi karena tidak punya bekal, sehingga dengan kemauan yang kuat itu ada ia menabung terlebih dahulu. Dan itulah yang lebih utama, lebih baik dengan cara menabung. Sebab apa? Kalau orang itu mempunyai keinginan untuk haji,
baik hajil akbar maupun hajil asghar, bekal sudah ada, tetapi dia tidak mau mensegerakannya. Kalau Nabi bilang segerakan, sementara kita tidak mau menyegerakan, bahasanya nanti dan nanti. Banyak di masyarakat yang saya jumpai, setelah saya ajak, saya tawari, ayo Pak kita haji, ayo kita umroh, mereka berkata, anak saya masih kuliah, anak saya harus menyelesaikan kuliahnya dan lain-lain sebagainya. Ini banyak yang seperti itu. Apa yang terjadi? Nabi menyebutkan fa innahu qad yamradu. Jadi kalau tidak mensegerakan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ataupun dengan umroh, fa innahu qad yamradu, maka bisa jadi didahului dengan sakit. Itu kata beliau Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang demikian itu menjadi kenyataan. Ada di saat-saat sehat tidak mau mensegerakan untuk berangkat, ujung-ujungnya dia sakit stroke yang tidak kunjung sembuh. Bahkan saya punya seorang paman, adik dari bapak saya, selalu saya ingatkan, kapan berangkat man? Saya bilang, ya tunggu nanti dan nanti. Akhirnya daftar paman sama bibi saya ini. Namun apa yang terjadi? Setelah daftar, paman ini kena sakit stroke, yang akhirnya apa? Saat tiba panggilan untuk berhaji, hanya bisa istrinya saja yang berangkat. Akhirnya suaminya, paman saya itu tidak bisa berangkat karena sakit. Maka dari itu pesan beliau Nabi, man aradal hajj falyata'ajjar, siapa di antara kita orang yang pingin berhaji, baik hajil akbar maupun hajil asghar, kalau finansial sudah Allah siapkan, maka segerakan laksanakan. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak mensegerakan, bisa jadi harta kita dirampok orang, wa tadillur rahilah, bisa jadi dirampok, dicuri. Kalau dulu bahasanya digarong, dimaling, bisa jadi hal itu terjadi. Dan yang demikian itu, apa yang Rasul sampaikan menjadi kenyataan. Ada jamaah, maksudnya baik, seorang suami sudah berangkat haji, kemudian pulang haji
istrinya maunya didaftarkan untuk haji. Tapi apa? Suami punya pikiran baik, uang yang mau dipakai daftarkan istri untuk haji itu enggak jadi karena ingin mengembangkan usahanya. Akhirnya uang itu digunakan untuk usaha, dalam arti mengembangkan usahanya. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya usahanya itu tidak jalan. Akhirnya apa? Enggak jadi istrinya itu berangkat haji. Nah, maka dari itu, kalau kita sudah mempunyai keinginan untuk memenuhi undangan Allah dan Rasulnya, maka jangan lagi uang itu dimanfaatkan yang lain-lainnya. Yakinlah bahwa Allah itu maha kaya, dan kalau kita mensegerakan untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh, yakin bahwa semua finansial yang menjadikan syarat mutlak untuk kita bisa hadir memenuhi undangan Allah, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi watadillur rahilah, kalau tidak mensegerakan untuk menunaikan ibadah haji, baik hajil akbar maupun hajil asghar, itu bisa jadi uang harta kita itu habis dicuri orang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, wa tadillur rahilah wa ta'ridul hajah. Dan yang ketiga, kalau kita tidak mau mensegerakannya, maka mempunyai hajatan lain. Salah satu diantaranya, orang itu mau berangkat haji maupun umroh, secara kebetulan ada tetangga menjual tanah, dan tanah itu secara kebetulan sudah gandeng dengan tanah kita. Atau jual rumah tetangga dijual, kebetulan satu perumahan, sehingga kalau tidak kita beli nanti didahului orang. Itu mempunyai hajat lain. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu terjadi, jadi tidak berangkat, melainkan menunda keberangkatannya hanya karena sebab membeli sebidang tanah atau rumah tetangga yang secara kebetulan berdempetan serumah atau lingkup dalam perumahan, sehingga tidak jadi berangkat. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan pelajaran. Ada adik misan, dia itu sudah nabung uang, dimasukkan ke galon yang besar itu, sudah hampir penuh, tinggal sedikit. Dia panggil saya, Kak, saya mau ikut umroh dengan sampean. Ya, saya bilang ayo, karena dia di Jawa, saya di Bali. Saya bilang ikut saja saya di Bali, tidak apa-apa, lebih gampang nanti kalau di Bali. Tahu-tahu informasi berikutnya, saya dilapori saya nggak jadi berangkat. Loh, kenapa? Saya takut kalau naik pesawat itu nanti
apa bahasanya, mabuk. Memang kalau dia naik mobil segala macam itu muntah, mabuk. Setelah saya urus-urus, ternyata dia bukan karena mabuknya, dia membeli mobil. Jadi membeli mobil. Apa yang terjadi? Saya bilang, saya doakan mudah-mudahan sampean tetap sehat, lancar usahanya. Tetapi setelah saya tinggal pulang ke Denpasar, tidak lama kemudian sepeda motornya diambil orang, dicuri orang, ditinggal belanja, sepeda itu diambil orang. Inilah bagian-bagian daripada kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang mereka sudah mempunyai niatan untuk lebih baik, lalu dia gagalkan. Wa ta'dilur rahilah wa ta'ridul hajah, mempunyai hajatan-hajatan yang lain, sehingga wajarlah hukuman. Kalau dibilang hukuman, kalau Allah berikan pelajaran, ya pelajaran bagi mereka orang-orang yang mempunyai niatan untuk berhaji namun ia gagalkan. Maka dari itu alhamdulillah jamaah kita Masjid Al-Furqan, Bapak Mutoyo beserta istri beliau yang sebentar lagi akan menunaikan dan melaksanakan undangan Allah ke tanah suci Mekah wal Madinah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat jasmani rohani, dan Allah berikan keselamatan baik sebelum berangkat sampai di tujuan maupun sampai kepulangannya, dan mendapatkan umrotan makbulah. Nah, sedikit saya sampaikan khususnya kepada Pak Mutoyo beserta Ibu, kalau memasuki kota suci Mekah wal Madinah itu tidak perlu adanya takut, was-was dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalam Masjidil Haram ada tanda-tanda besarannya. Apa itu? Maqamu Ibrahim, yaitu Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan, tetapi bekas pinjaan kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa orang yang memasuki kota suci Mekah wal Madinah, kana amina, aman keadaannya. Jadi Mutoyo, jangan ada lagi berpikir yang tidak-tidak. Kalau sudah sampai pada kota suci Mekah wal Madinah, itu harus sudah menyerahkan dirinya kepada Allah semuanya. Tetapi apabila nanti Pak Mutoyo sudah sampai di kota suci Mekah, kok punya pikiran yang tidak-tidak. Satu contoh, mau naruh uang saja bingung. Ini ada uang bekal, ini mau tak taruh di hotel atau saya bawa dalam beribadah. Mendapati kebingungan yang seperti itu, maka apa yang menjadi keputusan itu akan Allah berikan pelajaran. Misalnya nggak jadi dibawa dalam ibadah tawaf
sa'i dan lain sebagainya. Biasanya pulang-pulang dari masjid uang itu sudah tidak ada. Kenapa demikian? Karena kalau itu benar terjadi pada Pak Mutoyo beserta ibu, bertanda tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih terjadi alladzi yuwasdurin nas, yang biasa membisikkan kejahatan dalam dada manusia, tidak ada lain yaitu syaitan. Maka jangan lagi ada keraguan, baik di Mekah Madinah itu harus sudah fresh semua, dan apa yang akan ia lakukan harus sudah lillah semuanya. Jadi harus sudah lillahi ta'ala. Ini harus benar-benar diwaspadai pikiran kita ini. Karena apa? Hal itu banyak terjadi. Teman saya dan saya memberikan manasik, hati-hati di dalam membawa uang. Dan dia pada saat masuk ke toko mau belanja dan sudah belanja, cukup banyak belanjanya itu, di saat akan membayar pembelanjaannya itu, uang di dompet sudah tidak ada semua. Nah itu kalau terjadi kesombongan. Maka dari itu memasuki kota suci Mekah wal Madinah itu kana amina, aman keadaannya. Tetapi jangan sekali-kali baik omongan maupun perbuatan yang Allah pesankan kepada semua jamaah haji dan umroh, wala rafasa wala fusuko wala jidala fil haji. Wala rafasa, jangan berkata kotor, apapun bentuk perkataan yang kotor, berunek-unek yang kotor, termasuk berbuat yang kotor, larangan. Jadi wala rafasa. Kemudian yang kedua pesan Allah, wala fusuko, jangan fasik. Apa fasik itu? Melanggar hukum Allah. Mohon maaf, nanti Pak Mutoyo beserta istri di saat melaksanakan ibadah, misalnya tawaf 7 kali, janganlah pada saat tawaf maupun saat sa'i antara Bukit Safa wal Marwah itu bercumbu rayu, yaitu main cinta. Sekalipun itu istri sendiri, namun di saat melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i itu larangan untuk bercumbu rayu. Itu yang disebut fasik. Dan demikian pula karena nanti di sana manusia sebagaimana lautan manusia, laki perempuan menjadi satu. Jangan lagi ada nanti Pak Mutoyo berangan-angan, itu wanita kok sangat cantik banget ya. Kemudian apa? Direnung-renungkan. Bagaimana andai kata dia jadi istri saya misalnya. Hal yang demikian itu fasik, tidak boleh. Maka hendaknya lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan. Wala fusuko, jangan berbuat fasik. Dan yang ketiga pesan Allah, wala jidala fil haji, jangan lagi jidal dalam berhaji. Apa jidal itu? Jidal adalah perdebatan
Perdebatan persoalan agama enggak boleh. Perdebatan masalah apapun dilarang. Tentunya di saat-saat melaksanakan ibadah. Satu contoh misalnya, Pak Mutoyo nanti kalau sudah di Mekah Madinah, di waktu subuh tidak bakalan menjumpai doa kunut oleh imam Masjidil Haram dan imam Masjid Nabawi. Bukan berarti kunut nggak ada. Mereka biasa berkunut, tetapi kunut itu tidak selalu dibaca di dalam waktu subuh. Bisa jadi pada waktu maghrib, bisa jadi dibaca pada waktu isya. Karena penafsirannya kunut nazilah itu dibaca apabila ada peristiwa musibah yang besar, barulah dibaca. Jadi dengan demikian janganlah dijadikan alasan saya subuh enggak ke masjid dah, saya di hotel aja. Loh kenapa? Karena di masjid enggak ada kunutnya. Enggak perlu. Itu terjadi khususnya kepada Pak Mutoyo beserta ibu, dan yang baik ikuti saja ibadah-ibadah di sana, dan jangan jadikan perdebatan mungkin dengan teman di kamar hotel. Jangan memperdebatkan persoalan-persoalan khilafiyah. Namun yang lebih penting lagi, nanti di sana Pak Mutoyo setelah sholat fardu, jadi setiap habis sholat fardu, seorang Bilal mengatakan as-salatu ala al-amwati wat-tifli yarhamukumullah, menandakan seorang Bilal ini mengajak kepada semua jamaah untuk melaksanakan sholat jenazah. Itu baik di Mekah maupun di Madinah. Lalu kalau sudah demikian bagaimana? Pak Mutoyo hendaknya mengikuti, jangan mementingkan dengan zikirnya, jangan mementingkan dengan ngajinya, jangan mementingkan dengan doanya. Ikuti sholat jenazah terlebih dahulu. Sebab apa? Ibadah-ibadah di kota suci Mekah Madinah yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, nilai yang sangat luar biasa. Kalau kita ikut menyolatkan jenazah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, maka dalam satu kali kita melaksanakan sholat jenazah mendapatkan 1 qirot. Kalau kita ikut menguburkannya baik di pekuburan Baqi maupun di pekuburan Ma'la di Mekah, maka mendapatkan 2 qirot. Saat hal demikian Rasul mengatakan, sahabat bertanya, apa itu ya Rasul, 1 qirot maupun 2 qirot? 1 qirot itu ukurannya mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Sementara di Masjid Nabawi dengan lipatan 1000. Jadi 1 kali kita melaksanakan atau ikut sholat jenazah mendapatkan 1000 gunung Uhud, dan apabila kita ikut menguburkannya di pekuburan Baqi itu mendapatkan 2000 gunung Uhud. Alangkah indahnya. Tetapi kalau kita ikut
di kota suci Mekah, di Masjidil Haram, bukan 1000 tetapi 100.000 gunung Uhud. Kalau ikut menguburkannya di pekuburan Ma'la berarti 200.000 gunung Uhud. Ini sangat luar biasa. Ini baru sholat jenazahnya, belum ibadah-ibadah yang lainnya yang lipatannya adalah 100.000. Maka Allah berpesan melalui firman-Nya, apa? Wabtaghi fima ataqallahu dzarul akhirah. Maka hendaknya kalian bergegas untuk membangun sebuah kampung akhirat. Kita akan bisa membangun sebuah kampung akhirat kalau melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, tentunya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu baru. Tapi kalau enggak mensegerakan, kayaknya bangun kampung akhirat itu susah. Karena kalau di sini sholat sendiri, zuhur sendiri, hanya 1 kebaikan. Tapi kalau berjamaah, kata Nabi, mendapatkan 27 kebaikan, 27 derajat. Tapi kalau di kota suci Mekah itu 100.000 derajat atau kebaikan. Nah, ini bagi bapak dan ibu yang belum, hendaknya untuk bisa berupaya berusaha supaya nantinya bisa sama-sama membangun kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sekalipun demikian, orang-orang yang bergegas untuk membangun sebuah kampung akhirat, yaitu menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh, jangan sekali-kali tinggalkan urusan dunia. Tetap waktu usaha kita usaha. Dan bagaimana yang kurang mampu, nabung terlebih dahulu. Jangan menyepelekan masalah nabung. Banyak di antara kita menyepelekan masalah nabung. Kalau saya bacakan kisah seorang yang bernama Ja'far Umar. Ja'far Umar hari-hari sebagai tukang sul sepatu, tetapi akhirnya bisa berangkat haji karena beliau sabar. Pagi berangkat bekerja, sore hari pulang, sampai di rumah pendapatan dihitung. Kalau dapat 20.000, yang 10.000 modal, yang 7.000 untuk keluarga, yang 3.000 haji. Selalu begitu Ja'far Umar, karena saking penginnya bisa melaksanakan ibadah haji. Dari bulan menjadi tahun, akhirnya tabungan dibongkar, ternyata cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Di saat dia akan berangkat, ada seorang nenek-nenek renta datang seraya berkata, "Wahai Ja'far Umar, saya mengasuh anak yatim sudah 3 hari lamanya. Anak-anakku tidak makan. Saya tidak punya pandangan lain kecuali engkau, wahai Ja'far Umar, tolonglah aku." Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah? Sehingga Ja'far Umar mengambil separuhnya harta yang akan digunakan untuk berangkat haji ini, kemudian diserahkan kepada nenek yang renta. Seraya nenek itu pulang, Ja'far Umar menggagalkan keberangkatannya kembali. Ja'far Umar bekerja, pagi berangkat, sore pulang, pendapatan selalu dihitung.
Kalau andai dapat 20.000, 10.000 modal, yang 7.000 untuk keluarga, yang 3.000 untuk haji. Akhirnya apa? Ja'far Umar berangkat. Di saat itu seluruh jamaah haji tercatat hanya 60.000 jamaah dalam dunia. Terjadi haji udah selesai, terjadi dialog antara malaikat Jibril dengan para malaikat yang lainnya. Malaikat Jibril berkata, wahai para malaikat, dari 60.000 jamaah ini tidak ada satupun yang hajinya mabrur. Para malaikat yang lain terkejut. Akhirnya ada malaikat rahmah itu memberikan instruksi, ada ya malaikat Jibril, satu, dia adalah Ja'far Umar. Lalu kronologisnya dibacakan oleh malaikat rahmah itu. Kemudian malaikat Jibril dengarkan, dan akhirnya malaikat Jibril laporkan kepada Allah, ternyata benar bahwa 60.000 jamaah haji, hanya satu yang hajinya mabrur, itu adalah Ja'far Umar. Nah, maka dari itu kita yang belum berangkat, bagaimana supaya bisa ikut, bisa mengikuti, melaksanakan yang mana Bapak Mutoyo beserta Ibu telah memancing kita. Mudah-mudahan dengan cara apa yang dilakukan Ja'far Umar, semua nanti jamaah Masjid Al-Furqan bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita doakan Bapak Mutoyo dengan Ibu bisa melaksanakan ibadah umroh ini dengan lancar, aman, dan penuh dengan keselamatan. Terima kasih. Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan dengan bersalam-salaman. Mudah-mudahan bibarokah salaman kepada Bapak Mutoyo akan bisa melaksanakan ibadah umroh. Bagi yang belum, mudah-mudahan. Bagi yang sudah, bisa melaksanakan kembali. Muhammad. Alhamdulillah. Aten mawon. Selanjutnya mari kita bersama-sama dengan pembacaan sholawat dipimpin oleh Bapak Syekh. Alhamdulillah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mudah-mudahan nyusul. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
nyusul. Kemarin sudah ya? Oh ya, mudah-mudahan. Ya. Nyusul. Insyaallah Pak Ustaz. Ya. Sudah nih nyusul. Nyusul lagi. Nyusul. Nyusul ya. Nyusul. Alhamdulillah doanya. Tambah lagi. Insyaallah. Ya Pak. Nyusul. Sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.